Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Satrio dalam channel YouTube kali ini membahas mengenai aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hukum acara pidana kita. Dan kali ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk mengenal lebih jauh lagi tentang penyelidikan, penyidikan, dan yang terakhir adalah surat dakwaan. Baiklah pemirsa, untuk mempersingkat waktu, kami akan segera memulai pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai penyelidikan. Menurut pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan seseorang tersangka dalam tindak pidana itu harus dilakukan penyelidik terlebih dahulu untuk menemukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan oleh seorang penyelidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyidikan itu antara lain yaitu sebagai pelindungan dan jaminan-jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa. Kemudian selanjutnya ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi. Hal ini dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Berdasarkan pasal 4 KUHP, yang dapat menjadi penyelidik itu adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi, yang dapat menjadi penyelidik itu hanya anggota kepolisian saja. Berbeda halnya dengan penyelidik yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja, akan tetapi pegawai negeri sipil yang tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan pasal 5 ayat huruf A dan B KUHP tentang tugas dan wewenang penyelidik itu adalah apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa sebagai berikut. 1. Menerima laporan atau pengaduan. 2. Mencari keterangan dan alat bukti. 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukumannya bertanggung jawab. Dan yang kedua, kewenangan penyelidik atas perintah penyidik. Yang pertama, penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan. 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Dan 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Dan selanjutnya kami akan mengajak pemirsa semua untuk mengenal dan mengetahui tentang apa itu proses penyidikan di dalam hukum acara pidana kita. Menurut pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Dalam bahasa Belanda, penyidikan sama dengan opsporing. Menurut De Pinto, menyidik atau opsporing berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi suatu pelanggaran. Tugas penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri atau Polisi Republik Indonesia adalah merupakan penyidik tanggal bagi tindak pidana umum. Tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar. Karena penyelidikan itu merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya. Tugas penyidik itu adalah melaksanakan penyelidikan
yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang mana dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan untuk season yang terakhir, kami akan mengajak pemirsa semua sekalian untuk mengetahui apa itu surat dakwaan di dalam proses beracara pidana kita di Indonesia. Menurut hasil eksaminasi perkara, terutama perkara-perkara yang diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukuman dan hasil pembahasan permasalahan surat dakwaan dalam rapat kerja kejaksaan tahun 1993, ternyata kelalaian penuntutan pada umumnya bermula pada kekurangan cermatan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan. Jaksa penuntut umum belum menyadari bahwa surat dakwaan itu merupakan mahkota baginya yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap. Mengingat bahwa peranan surat dakwaan itu menempati posisi sentral dalam suatu pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan tersebut. Menyadari betapa pentingnya menyusun surat dakwaan tersebut perlu ditingkatkan, dan sehubungannya dengan itu diperlukan bimbingan serta pengendalian agar para jaksa penuntut umum mampu menyusun surat dakwaan secara profesional dan efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan di bidang penuntutan. Nah, sekarang saatnya saya membahas fungsi surat dakwaan. Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan itu sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana. Maka, fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Bagi pengadilan atau hakim, surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, juga sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan. B. Sementara B, bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. C. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Baik pemirsa, selanjutnya tiba saatnya saya akan membahas dasar pembuatan surat dakwaan. Yang pertama, penuntutan umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan, yaitu diatur dalam pasal 14 huruf B huruf D KUHP. Dan yang kedua, penuntutan umum berwenang melakukan penuntut terhadap siapapun didakwakan. Tidak pidana dalam daerah hukuman dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili atau pasal 137 KUHP. Yang ketiga, pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum jika ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Hal ini diatur dalam pasal 140 ayat 1 KUHP. Surat dakwaan itu merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan. Kemudian, tibalah saatnya saya akan membahas tentang syarat-syarat surat dakwaan. Menurut pasal 143 ayat 2 KUHP menetapkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat-syarat yang berkenaan dengan tanda tangan penuntut umum dan identitas lengkap terdakwa. Syarat-syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil dan sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Syarat formil ini meliputi A. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan. Dan B. Surat dakwaan ini harus membuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi
nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Di samping syarat formulir tersebut, ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan tempat dan waktu. Tidak pidana itu dilakukan syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat material. Sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, syarat materi ini meliputi A. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Yang B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus tertulis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Secara material, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambar secara bulat dan utuh tentang satu, itu tindak pidana yang dilakukan. Dua, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Tiga, di mana tindak pidana dilakukan. Empat, bila mana atau kapan tindak pidana itu dilakukan. Dan yang kelima, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Dan yang keenam, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut atau delik atau material. 7. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut atau delik-delik tertentu. Dan yang terakhir yang ke-8, ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. Baiklah pemirsa, demikian pemirsa saja materi pembahasan kita di dalam hukum acara pidana kali ini. Semoga apa yang sudah kami sajikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat dan memberikan sedikit ilmu pengetahuan tentang penyelidikan, penyidikan, dan surat dakwaan. Akhirul salam, saya Muhammad Satrio mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa semua dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.